mereka menjelaskan bahwa nasab Bawazir itu sampai kepada Abbas, paman Rasul. Ya, Wallahu a'lam. Sehingga mereka masuk kategori keluarga Rasul. Andai aku bisa memilih takdir, aku memohon kepada Allah, aku dilahirkan dari keluarga Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Ustadz Syubhan Bawazir. Nah teman-teman, mungkin ada sebagian teman-teman yang belum kenal yaitu siapa sih Ustadz Syubhan Bawazir. Ustadz Syubhan Bawazir, beliau ini adalah bermarga Bawazir. Dan marga Bawazir ini itu adalah termasuk Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi SAW, yaitu dari jalur Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, yaitu adalah paman Nabi SAW. Namun ya, kita kalau mendengar ceramah dari Ustadz Syubhan Bawazir, ini selalu adem dan mengingatkan kita akan akhirat. Dan bahkan Ustadz Syubhan Bawazir ini tidak pernah yaitu mengaku-ngaku bahwasanya Ahlul Bait Nabi ataupun bahwasanya keluarga Nabi. Masya Allah ya teman-teman. Jadi Ustadz Syubhan Bawazir ini selalu mengatakan bahwasanya nasab itu tidak akan menjamin kita ini masuk surga. Dan nasab itu tidak menjamin kita ini mulia di sisi Allah. Namun orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video yaitu dari Ustadz Syubhan Bawazir. Ada yang tanya, Ustadz, mau nanya Ustadz, marga Bawazir itu maksudnya masyayikh atau habaib? Wallahu a'lam bishawab. Yang Anda dengar langsung cerita dan hikayat dari orang-orang yang mengerti tentang usul. Ketika kita ke Taif, itu ada masjid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini anaknya Abbas, paman Rasul. Mereka menjelaskan bahwa nasab Bawazir itu sampai kepada Abbas, paman Rasul. Ya, Wallahu a'lam. Sehingga mereka masuk kategori keluarga Rasul. Sehingga yang saya tahu, warga Bawazir ini tidak diperbolehkan memakan zakat. Memakan uang zakat. Allahu a'lam. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya terjemah tentang Ustadz Syubhan Bawazir. Bahwasanya beliau ini tidak pernah menyombongkan tentang nasab ya. Tidak seperti ya oknum-oknum Habib yang lain. Kalau berceramah, di dalam tubuh saya ini ada darah yang mengalir, yaitu darah Rasulullah. Nah seperti itu teman-teman. Dan ceramah-ceramahnya ini malah ngawur ya teman-teman kalau kita mendengarkan dari oknum-oknum Habib ya. Pokoknya cerita-ceritanya itu tidak masuk akal, khurafat. Tidak kita temukan di kitab-kitabnya para ulama salafus soleh, yaitu kisah-kisah khurafat mereka. Berbeda dengan Ustadz Syubhan Bawazir, beliau ini kalau berceramah, beliau ini akan mengingatkan kita kepada para sahabat, mengingatkan kita akhirat, mengingatkan kita tentang perjuangan Nabi SAW, bukan ya berceramah tentang cerita-cerita khurafat seperti oknum-oknum Habib, yaitu mengisahkan datuk-datuknya saya ini, datuk saya wali, datuk saya ini bertemu dengan Rasulullah SAW secara sadar, bahkan Rasulullah itu mengunjungi datuk-datuk saya, Habib ini, Habib itu. Nah, seperti itulah ya. Jadi mereka ini selalu meninggikan datuk-datuknya ataupun dari klan mereka. Berbeda dengan ceramah-ceramah Ustadz Syubhan Bawazir. Masya Allah, apabila beliau ini berceramah, pasti hati kita merasa adem dan kita makin, yaitu apa? Makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Andai aku bisa memilih takdir, aku memohon kepada Allah, aku dilahirkan dari keluarga Rasul. Aku dilahirkan memiliki ayah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Aku dilahirkan memiliki ayah seperti Umar Ibn Khattab yang langkahnya mengusir iblis. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Utsman bin Affan yang hartanya sampai detik ini memiliki rekening di Madinah. Aku pengen punya ayah seperti Ali bin Abi Thalib yang berperang melawan musuh tak pernah kalah, tapi tidak emosi ketika memainkan pedangnya. Aku pengen. Cuma Allah berkehendak lain. Dialah orang tuaku, dialah ayahku, dialah ibuku.
Saya nggak bisa milih takdir. Ayahku bukan Islam, ayahku bukan orang baik. Ayahku lelaki yang temperamental. Ayahku lelaki yang pernah menzalimi ibuku. Ayahku orang yang banyak salah. Ayahku Ayahku orang yang punya masa lalu. Ayahku orang yang tidak sempurna. Tapi demi Allah, dialah benda berharga yang pernah Allah berikan pada hidupku. Hidup ini kata Allah, manusia cuma punya mau, Allah yang berkehendak. Ajarkan seperti itu. Ayah cuma bisa membeli sebidang tanah, nak. Tanyalah kenapa ayah beli di sini, nak. Tanya, nak. Kenapa ayah? Ayah pikir di sini butuh sebuah tempat untuk mendidik agama, nak. Maka mungkin umur ayah nggak seberapa lagi, tapi ingat tujuan ayah beli tanah ini, nak. Bangun di tempat ini, kemuliaan, nak. Bangun. Jelaskan. Baru setengah pondasi ayah membangun masjid, nak. Cuma itu kemampuan ayah. Kau harus lebih mampu daripada ayah, nak. Ajarkan. Ayah sudah terlalu tua, nak, tidak bisa membimbing kalian ke surga. Kematian di ambang pintu kehidupan ayah, nak. Demi Allah, nak, ambillah tongkat estafet kehidupan keluarga ini, nak. Bawa kami ke surga dengan doamu, nak. Karena Rasul pernah dibentangkan dalam barzakh, dibentangkan dalam barzakh Rasulullah. Ada mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat, dicambuk mayit oleh malaikat. Berarti cambuk malaikat. Bertanya si mayit kepada malaikat, lima takifu min rabbik, kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Kata si mayit, aku orang yang layak untuk dicambuk. Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istaghfar lak. Bagaimana aku bisa mencambukmu wahai mayit? Sementara anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Ayahmu tidak maksum, nak. Ayahmu kolektor maksiat, kolektor dosa, nak. Tapi prinsip ayahmu tidak akan pernah berbuat syirik dalam hidup ini, nak. Doamu lah yang bisa masuk ke lubang kubur ayah, nak. Masya Allah. Jelaskan sama anak-anak kita supaya mulutnya basah. Selalu berkata, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Biarlah mulutnya rotban min zikrillah, mulutnya basah selalu mengingat Allah, memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Masa lalu bukan penghalang untuk kemuliaan di depan. Jangan kita menganggap bahwa seekor macan yang memindahkan anaknya dengan cara menggigit lehernya adalah sebuah kesadisan. Tidak. Begitulah cara dia mencintai anaknya. Kita nggak pernah tahu ibu yang kita benci pernah meminum jamu yang dia tidak suka untuk kebaikan kita. Iya. Ayah yang kita anggap nggak pernah bertanggung jawab sama kita, ya Allah. Kita nggak pernah tahu bahwa dia telah mendoakan kita. Manalah kau tahu mungkin ayahmu pernah menempelkan pipinya di multazam sambil berkata Rabbi habli minas salihin. Manalah kau tahu ayahmu sedang beriktikaf di sebuah tempat ketika Ramadan. Dia minta yang terbaik buat anaknya, Rabbi habli minas salihin. Saat itu kita belum tahu, kita cuma seonggok bayi merah yang bisa menangis saja. Apa kamu sadar? Ayahmu lelah merantau mencari rezeki, meninggalkan keluarganya. Nanti kalau kau jadi orang tua baru kau paham sedihnya meninggalkan keluarga. Tidak melihat perubahan fisikmu mulai tumbuh, nak. Canda tawa waktu yang tak berulang. Sedih, nak, ketika mendengar kata-kata indah. Lantar jian ayyamul lati maudat. Sedih, nak. Hari nak mungkin kembali. Masa kanak-kanakmu hilang. Ayahmu gak menyaksikan masa kanak-kanakmu karena kewajiban mencari rizki. Demi Allah. Nanti kau akan rasakan lah. Ketika kau rasakan itu, kau akan menyesal. Tangismu, air matamu di atas pusara ayahmu. Temui mereka. Temui mereka.
Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya ceramah dari Ustadz Subhan Bawazir. Bahwasanya beliau ini menegaskan kepada kita ini ya, para kaum muslimin, untuk selalu taat kepada kedua orang tua kita, apalagi yang masih hidup. Walaupun beliau ini masih keluarga Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi dari jalur Al-Abbas bin Abdul Muthalib, namun beliau tidak sombong dengan ya nasab beliau, dan beliau selalu mengingatkan kita kepada umat agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, para sahabat Nabi. Berbeda sekali yaitu dengan ceramah-ceramah para oknum-oknum Habib. Kalau berceramah mereka ini selalu mengatakan bahwasanya datuk saya ini dan itu. Bahkan ada oknum Habib yang berceramah, ada katanya ya datuk-datuknya ini ditemui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu ada di kamar datuknya itu, yaitu Habib. Kan ini kan ya ngawur ya teman-teman ya. Terus kalau berceramah seperti itu kepada umat, apa sih yang bisa diambil ya ilmu dari ceramah yang katanya bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar? Coba, apa coba yang bisa diambil ilmunya? Berbeda dengan ceramah Ustadz Subhan Bawazir ya. Beliau sama-sama Ahlul Bait. Namun ceramahnya ini mengingatkan kita akan akhirat, mengingatkan kita akan bahayanya perbuatan bid'ah. Dan satu lagi, mengajak umat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah ya perbedaannya ceramah Ustadz Subhan Bawazir. Walaupun beliau ini masih Ahlul Bait, tapi tidak berbangga-bangga dengan Ahlul Bait, dan beliau selalu mengatakan bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling beriman dan bertakwa, bukan karena nasab. Jadi teman-teman ya, nasabmu itu tidak akan berguna walaupun engkau seorang Habib ataupun engkau keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang lamban amalnya, maka itu tidak bisa mengejar kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau ia memiliki nasab keturunan yang bersambung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nasabnya itu tidak bisa mengejar derajat mulia di sisi Allah. Karena kedudukan mulia di sisi Allah adalah timbal balik dari amalan yang baik, bukan dari nasab. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 101. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Lalu kemudian Imam Nawawi rahimahullah berkata, siapa saja yang amalnya itu kurang, maka kedudukan mulianya tidak bisa menolong dirinya. Oleh karenanya, jangan terlalu berharap dari nasab atau silsilah keturunan dan keutamaan nenek moyang. Akhirnya sedikit dalam beramal. Nah, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan, bahwasanya kita ini jangan berbangga-bangga dengan nasab. Nasab itu tidak ada gunanya walaupun engkau seorang Habib, dan hanya dengan beramal yaitu semakin mulia kita di akhirat. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.